Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya percaya, yes, God is good. Amin, saudara. God is good. Saya percaya Tuhan akan bicara kepada semua kita pada hari ini, baik saudara yang hadir di sini maupun Anda yang mendengarkan firman Tuhan dari rumah. Saya percaya bahwa waktu Tuhan bicara itu sangat penting. Firman Tuhan disampaikan sangat penting. Saya ingat waktu saya baca buku-buku di Perjanjian Lama, saudara, banyak kali waktu setiap kali firman Tuhan dibacakan itu umat Tuhan berdiri, saudara. Dan pada saat firman Tuhan dibacakan mereka respon dengan amin, amin, amin. Jadi ada interaction, saudara. Saat ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Karena saya percaya hanya Roh Kudus yang bisa menjelaskan firman dengan jelas lebih daripada bahasa manusia. Kirabayata sododuara tasiki adada badata siki adada badata siki adada bodata siki adada. Irabarata syukura adayata siki adada badata sanamana. Karena sesungguhnya demikianlah firman Tuhan. Urapanku akan mematahkan belenggu-belenggu. Urapanku akan mematahkan belenggu yang sudah bertahun-tahun bahkan sudah bergenerasi demi generasi di dalam dirimu. Saat ini datang dengan pengharapan. Saat ini datang dengan hati terbuka. Kirapayata sanana marata sikiada barata sanan. Jangan izinkan ada distraction di dalam pikiranmu. Karena orang yang mendua hati tidak akan mendapatkan apa-apa. Demikianlah firman Tuhan. Saat ini khususkan hatimu, khususkan pikiranmu, khususkan Anda bahkan yang ada di rumah, khususkan pada saat ini mendengar dengan teliti, mendengar dengan serius, bukan mendengar sambil melakukan ini dan itu. Tapi saat ini kami berdoa ya Tuhan. Ayo saudara, kita berdoa. Ini bukan hanya sekedar doa pembukaan, tapi ini adalah doa deklarasi. Kita mendeklarasikan saat ini firman Tuhan disampaikan dengan kejelasan, dengan penuh kuasa, dengan penuh kasih. Untuk masuk ke dalam hati setiap orang yang mendengarkan, melampaui pikiran kami dan masuk ke dalam roh kami, dan firman-Mu merubah kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami percaya ya Tuhan, satu perkataan dari firman-Mu bisa merubah kami. One word from God can change our life. Rubah hidup kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus, saat ini. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, kami serahkan kebaktian ini sepenuhnya. Roh Kudus Engkau hadir, Roh Kudus Engkau bicara, Roh Kudus Engkau menjamah, Roh Kudus Engkau merubah hati kami. Katakan sama-sama saya, Tuhan Yesus, aku buka hati, bicara kepadaku, rubah aku, di dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yeah. Haleluya, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang 2 minggu yang lalu sudah saya mulai, yaitu bersiaplah, dan hari ini saya akan sambung bagian yang kedua, saudara. Kita perlu bersiap, dan Tuhan mau supaya kita ini siap-siap, saudara. Coba katakan bersiap. Lagi katakan bersiap. Saudara, saya belajar bahwa kalau saudara itu atlet, saudara, siapa yang pernah mendengar atau nonton Kobe Bryant? Saya percaya semua saudara pernah mendengar, bahkan sering menonton mungkin ya. Kobe Bryant itu adalah seorang profesional atlet, saudara. Dia aja orang yang sudah profesional, dia itu setiap hari bersiap-siap, saudara, bukan hanya kalau ada pertandingan. Tiap kali dia itu bersiap-siap, dan kalau ada latihan, kalau ada apa, saudara? Kalau ada latihan jam 7 pagi, itu dia datangnya nggak jam 7 pagi, saudara. Dia jam 5 sudah datang, saudara. Sudah datang lebih dulu karena apa? Dia mau bersiap-siap lebih daripada orang-orang lain yang mau bersiap-siap. Dia mau bersiap-siap lebih dulu daripada orang lain yang mau bersiap-siap.
Jadi saya melihat pantesan dia adalah seorang yang luar biasa, menjadi satu legendari ya di dalam dunia basketball yang luar biasa sekali. Saya percaya Anda tahu juga bahwa di dalam dunia profesional itu pemain-pemain profesional misalnya football begitu ya saudara. Mereka itu siap-siap, bahkan mereka memperhatikan, mereka itu nonton film dari lawannya. Mereka nonton film dari lawannya waktu mereka main sebelumnya itu bagaimana ya. Taktiknya, strateginya mereka, waktu mereka offense, waktu mereka menyerang bagaimana, waktu mereka bertahan bagaimana, itu diputer filmnya saudara. Diputer filmnya supaya mereka perhatiin, ini kamu begini nanti, kamu begini, ini yang sebelah sini ini biasanya kalau lari puternya ke kanan dulu. Nah, kamu mesti tahu, mesti jaga, mesti puternya ke sebelah kiri supaya kamu bisa lewati. Mereka perhatikan, mereka pelajari, katakan pelajari. Mereka pelajari, bahkan sebelum-sebelumnya itu mereka pelajari dengan luar biasa. Supaya mereka menang. Siapa di sini yang mau menang? Saya masih ingat waktu saya SMP mau masuk SMA, orang tua saya cari sekolah buat saya di Indonesia waktu itu di Jakarta. Dan orang tua saya dengar-dengar ini ada satu sekolah SMA yang bagus ya. Dan dengar-dengar itu susah untuk masuk ke sana, saudara. Dengar-dengar ya, jadi katanya orang dengar-dengar gitu, saudara. Dan sebelum masuk itu bukan hanya sekedar nilainya mesti baik ya, nilai sebelumnya bukan hanya itu, tapi setiap orang yang mau masuk di sana itu ada satu tesnya itu tes IQ, saudara. Itu ada 5 hal yang dites. Jadi kalau IQ-nya nggak memenuhi nggak bisa masuk di sana, saudara. Jadi saya dengar-dengar bahwa bukan hanya itu, saudara, itu sekolah adalah sekolah yang sangat ketat, saudara, sangat ketat sekali. Waduh, puji Tuhan, saudara, saya diterima, saya masuk ke sana, saya masuk di SMA itu. Dan waktu saya masuk di SMA itu, saudara, dari hari pertama diberitahu, jadi bukan hanya dengar-dengar, tapi diberitahu sama 5 guru, saudara, ada 5 guru, 5 mata pelajaran yang bicara kepada setiap kita di kelas itu, bahwa setiap guru ini, setiap mata pelajaran ini, mereka akan memberikan tes, mereka akan memberikan ujian, ya, tanpa diberitahu. Ada 5 subjek, saudara. Jadi selama sekolah di sana, saudara, itu nggak pernah ada 5 hal ini ya yang dikasih tahu sebelumnya, itu nggak ada, saudara. Saya masih ingat subjeknya itu math, matematik ya, lalu chemistry, kimia, lalu biology, lalu stereometri, tahu saudara, ilmu ukur ruang. Lalu satu lagi itu PMP, pendidikan moral Pancasila, itu nggak dikasih tahu sebelumnya. Jadi dengan kata lain kita mesti bersiap-siap, karena nggak dikasih tahu kapan ujiannya, kapan tesnya, nggak pernah dikasih tahu, saudara. Nah, jadi itu baru hari pertama ya dikasih tahu, saudara. Saya masih ingat kelas kimia itu seminggu 3 kali. Minggu depannya, lalu gurunya begitu masuk ya langsung dia bilang ambil selai kertas, lalu dia kasih ujian, saudara. Dia kasih tes. Waduh, saudara, dia kasih tes. Saya jawab sebisanya saya, dengan kata lain nggak bisa. 2 hari kemudian dapat hasilnya, dibagikan ya. Lalu saya lihat di kertas saya di pojok kanan atas ada tulisan H dilingkarin dengan warna merah. Huruf H, saudara. Saya lihat begini, apa maksudnya ya? Saya lihat sama teman-teman saya di sebelah kanan kiri, tahu nggak saudara artinya apa? Ternyata itu adalah nilainya. Nilainya tuh bukan A, B, C, D, bukan juga F, saudara. Di bawahnya F. Saya lihat, oh saudara, jadi pertama itu saya dengar begitu. Tapi kemudian walaupun sudah dengar saya nggak dengar. Tapi setelah dikasih tahu pun saya masih nggak mau dengar.
Ada orang-orang Kristen yang saat ini sebetulnya sudah dengar-dengar ya keadaannya begini, dengar-dengar begitu, tapi masih dengar-dengar. Tapi kalau ada saudara yang sudah dikasih tahu lalu nggak mau perhatikan, jangan sampai Anda menjadi umat Tuhan yang tidak bersiap-siap. Itu sebabnya saya sampaikan kepada saudara hari ini bagian yang kedua, bersiaplah, katakan dengan semangat, bersiaplah. Lagi katakan bersiaplah. Sehingga Anda bukan hanya jadi orang Kristen yang katanya orang dengar-dengar begini, tapi Anda dengar sendiri. Dan waktu Anda dengar sendiri, waktu Anda perhatikan dari firman Tuhan, maka Anda akan mempunyai keyakinan, kepercayaan, keteguhan, dan Anda enggak akan bisa goyang. Anda perlu bersiap-siap, saudara. The only reason you are ahead of other people is because you have prepared ahead of time. Sebabnya Anda bisa lebih maju daripada orang lain karena Anda bersiap-siap lebih dulu daripada orang lain, saudara. Jadi saya mau beritahu kepada saudara bahwa kita perlu bersiap-siap. Kita perlu bersiap-siap. Kenapa, saudara? Di zaman sekarang ini, zaman yang pada saat ini banyak ketidakpastian, dan khususnya pada saat-saat yang sangat krusial, saat-saat yang sangat penting, bahkan genting, bahkan krisis di dalam sejarah Amerika maupun dunia, saudara. Hari Selasa minggu yang lalu saya beritahukan kepada Anda yang ikut di dalam Solemn Assembly. Apa itu Solemn Assembly? Kita berdoa bersama-sama mulai dari 11 Agustus sampai November tanggal 24 kita berdoa, kita merendahkan diri, kita berdoa, kita bersyafaat, kita menaikkan permohonan, dan kita juga melakukan doa peperangan rohani, saudara, supaya apa, saudara, kita ini tahu pertama-tama kita merendahkan diri. Katakan merendahkan diri. Dari suasana yang gak enak saat ini yang terjadi saat ini, jangan kita menuding sana sini, tunjuk sana sini, ini begini, ini karena dia, ini karena dia, ini karena partai ini karena orang ini, saudara. Tapi kita sebagai umat Tuhan, bagian kita ialah kita merendahkan diri. Kita berdoa di hadapan Tuhan, kita merendahkan diri, kita minta ampun. Karena firman Tuhan mengatakan penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan. Penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan. Jangan main-main, saudara. Jadi di dalam rumah Tuhan akan ada pemurnian, akan ada pengudusan, penyucian. Kita bisa disucikan kalau kita mengaku dosa kita, merendahkan diri, mencari wajahnya Tuhan, berdoa, dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Bukan cuma sekedar ngaku dosa, bukan sekedar maju ke altar call lalu menangis-nangis, tapi enggak bertobat, enggak berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Enggak begitu, saudara. Kita sebagai umat Tuhan, kita perlu merendahkan diri dan kita perlu bertobat. Kita perlu minta ampun. Jangan tuding sana sini, saudara. Katakan amin. Jadi saya mau beritahu kepada saudara, ayo saudara, kalau yang belum join, kita berdoa hari Selasa setiap jam 7:30 sampai jam 9. Saya akan mengajarkan satu pengajaran singkat 15 menit, 20 menit, lalu kita akan berdoa. Kalau saudara berkata, oh saya nggak bisa berdoa, saudara jangan khawatirlah, kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Kita sama-sama berdoa. Karena ada orang bersama-sama tapi nggak berdoa. Kita bersama-sama untuk berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Oh saudara, karena firman Tuhan mengatakan rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Siapa di sini yang mau mujizat Tuhan? Siapa di sini yang mau melihat mujizat Tuhan? Saya sampaikan minggu lalu di dalam Solemn Assembly, waktu kita berdoa syafaat, saudara, saya sampaikan bahwa banyak orang ingat, saudara jemaat di sini ingat bahwa waktu Pastor Patrick Cartley datang ke sini, dia katakan, this house is a miracle house. Oh, luar biasa. Semangat, kita mendengarnya semangat, miracle house. Oh, banyak mujizat yang terjadi. Tapi tahukah saudara bahwa untuk mengalami mujizat-mujizat Anda kalau lihat di dalam Alkitab, murid-murid Tuhan Yesus itu nggak pernah bertanya kepada Tuhan Yesus bagaimana caranya melakukan mujizat. Nggak pernah. Gimana caranya mendoakan orang sakit supaya orang sakit itu sembuh? Ajarkan saya, guru. Ajarkan. Nggak ada, saudara. Tidak ada sama sekali. Murid-muridnya Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk berdoa. Waktu kita berdoa, Anda lihat di situ antara doa dan doa ada di tengah-tengahnya ada apa? Ada mujizat.
Saudara lihat hidupnya Tuhan Yesus sendiri. Dia berdoa, lalu setelah itu ada mujizat. Lalu dia berdoa lagi, ada mujizat lagi. Jadi kita berdoa. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk berpikir supaya wawasan Anda terbuka, supaya enggak kita hidup hanya sekedar ikut aliran motion aja gitu, saudara, enggak. Tapi saya mau kita berpikir, amin saudara. Kita mau berpikir, coba berpikir saudara. Saya merenungkan, saya berdoa, dan saya mau share, saya mau tanya kepada Anda di sini, mungkinkah Amerika, negara superpower di dunia ini, saat ini tercatat sebagai negara yang paling banyak case COVID-19 di seluruh dunia. Kok bisa? Lebih banyak daripada negara-negara lain, saudara. Lebih banyak. Kok bisa ya? Saya percaya, saya ini bukan scientist, saudara. Saya bukan dokter, saudara. Saya bukan politician. Tapi saya berpikir, nggak mungkin ini terjadi. Saya mau tanya lagi kepada saudara, mungkinkah hal ini terjadi karena ada unsur politik? Mungkinkah ada unsur kepentingan pribadi? Mungkinkah ada unsur kepentingan untuk dapat uang sendiri atau posisi? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan pemilu yang akan datang di Amerika ini tanggal 3 November? Mungkinkah? Saudara, saya ajak saudara untuk bisa membedakan dengan tajam, mendengar dengan tajam. Bahasa Inggrisnya Anda perlu mempelajari dan Anda perlu minta karunia dari Tuhan, yaitu discernment, mempertajam. Anda bisa mendengar dengan tajam, bukan hanya dengar asal lewat aja, tapi Anda dengar dengan tajam. Ada discernment, Anda perlu discernment. Setiap orang perlu discernment. Saya pernah katakan bahwa Charles Spurgeon mengatakan discernment is not to differentiate between right and wrong, but discernment is to differentiate between right and almost right. Anda mempunyai ketajaman itu bukan hanya sekedar bisa membedakan. Ketajaman itu bukan membedakan antara benar dan salah. Tapi ketajaman itu membedakan antara yang benar dengan yang hampir benar. Kalau saya bisa katakan dengan bahasa kita sehari-hari apa yang kita alami saat ini, kita perlu ketajaman untuk bisa membedakan antara bukan hanya sekedar membedakan antara yang benar dengan kebohongan, tapi yang benar dengan yang setengah benar. Karena sekarang ini Anda mendengar banyak berita di zaman teknologi yang demikian ini. Anda mendengar banyak berita dari WhatsApp, dari news, dari YouTube, dari Facebook, dari Instagram, dari macam-macam. Sudah Anda banyak baca, dengar. Yang mana yang benar, yang mana yang benar, fake news, yang mana yang fake, yang mana yang real. Kadang-kadang nggak bisa ketahuan karena apa? Karena yang fake, yang palsu, yang fake itu mirip dengan yang asli, saudara. Karena yang fake itu diambil sebagian, yang benar lalu disimpangkan sedikit, saudara. Fake news itu bukan sesuatu yang baru, saudara. Dari zaman waktu Tuhan Yesus mati, dia disalib, dia mati, waktu dia bangkit itu ada fake news. Karena ada orang-orang yang disogok. Ada orang-orang disogok, jangan bilang begini, jangan bilang begitu. Bilang aja bahwa mayatnya dicuri. Itu fake news. Jadi saudara coba sekarang pikir saudara. Karena pada saat-saat sekarang ini ada orang-orang, banyak sekali orang-orang yang mempunyai perasaan gak percaya atau kurang percaya atau menerjemahkannya keliru. Dan saudara, waktu Anda menerima berita-berita yang demikian, maka akan mempengaruhi sikap saudara, attitude saudara. Akan mempengaruhi bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain. Akan mempengaruhi bagaimana Anda berpikir. Akan mempengaruhi bagaimana Anda tampil. Karena Anda menerjemahkannya
apa yang ada di dalam pikiran Anda, kalau ada dasar-dasar yang penuh dengan ketidakpercayaan dan Anda mengisi pikiran Anda dengan berita-berita yang enggak benar, yang fake news, saudara, yang konspirasi, saudara, maka Anda enggak bisa melihat yang reality, saudara. Bahkan kalau Anda terlalu banyak diisi dengan berita-berita yang konspirasi, saudara, waktu kebenaran itu disampaikan, Anda nggak bisa dengar. Apalagi percaya. Dengar aja nggak bisa. Anda dengar bukan tuli, bisa dengar, tapi Anda nggak bisa dengar. Karena sudah terlalu banyak teori-teori yang ada di kepala Anda, sehingga Anda tidak bisa membedakan dengan tajam yang mana yang benar. Saya ajak semua saudara yang hadir di sini maupun yang mendengarkan di rumah, Anda perhatikan benar-benar, saya mau ajak saudara untuk kembali kepada firman Tuhan. Yang hanya bisa membedakan, memberikan Anda dan saya discernment yang tajam adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bisa membedakan, bisa membelah antara hati dan roh, antara tulang dan sumsum. Itu firman Tuhan, saudara. Jadi kita perlu firman Tuhan, kita perlu firman Tuhan. Kalau Anda enggak demikian, maka Anda enggak bisa tetap teguh. Anda nggak bisa menjadi umat yang kuat. Anda nggak bisa menjadi orang yang stabil. Goyang sana, goyang sini, berubah sana, berubah sini. Karena apa? Karena banyak mendengar berita-berita atau information yang toxic. Toxic information. Informasi yang toxic. Informasi yang beracun. Saya mau tanya kepada saudara, sekali lagi, saya mau tanya, ini pertanyaan yang lain. Mungkinkah kita ini saat zaman sekarang ini mendekat pada akhir zaman? Saudara, ini adalah pertanyaan yang menarik karena banyak orang yang mau tahu, saudara. Ini adalah pertanyaan, ini adalah hal yang menarik, bisa juga menakutkan, bisa juga membuat bingung, bisa juga orang bisa jadi terpisah-pisah. Tapi Tuhan Yesus berbicara, dia bicara mengenai keadaan menjelang akhir zaman. Dan waktu dia bicarakan itu, dia mau supaya si pendengar tidak bingung, tidak takut, tidak terpecah belah, tapi si pendengar menjadi satu karena termotivasi. Mendapat motivasi, mendapat himbauan, mendapat semangat, saudara. Saya akan ajak saudara untuk membaca di dalam buku Matius pasal 24 ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah, apa saudara? Tanda kedatanganmu dan tanda, apa saudara? Kesudahan dunia. Lalu Yesus menjawab di sini, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Waspada, be alert. Waspada, berjaga-jaga. Watch and pray, berdoa dan berjaga-jaga. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dalam The Passion Translation dikatakan, Jesus answered, at that time deception will run rampant, so beware that you are not fooled. Jangan sampai Anda dibodohin sama orang lain. Ayat yang kelima. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan mereka berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan, apa saudara? Sekali lagi menyesatkan banyak orang. Deception bahasa Inggrisnya, saudara. Ayat yang ke-6. Ini bukan hal yang baru. Kita sudah dengar bertahun-tahun yang lalu. Sudah dengar, saudara. Kamu akan mendengar deru perang dan atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Sekali lagi dikatakan berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah. Dengan kata lain, jangan kamu takut. Sebab semuanya itu harus terjadi. Harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Jadi saudara, The Passion Translation mengatakan, you will hear of wars nearby and revolutions on every side with more rumors of wars to come. Don't panic or give in to your fears. Jadi saudara, ada berita, ada peperangan. Bukan hanya berita mengenai perang, tapi ada peperangan. Peperangan.
ada peperangan dan ada rumor, tahu rumor? Rumor itu kadang-kadang bisa lebih parah daripada perang itu sendiri. Sebelum ada perang ada rumor, saudara. Ada rumor itu bisa mempengaruhi Anda, bisa mempengaruhi. Sekarang ini banyak sekali yang dipengaruhi karena rumor, saudara. Stock market aja dipengaruhi karena rumor. Sebentar karena ada rumor, ada berita ini, naik. Sebentar lagi turun, saudara. Macam-macam, saudara. Jadi jangan panik, jangan takut, saudara. Ayat yang ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini bukan hal yang baru. Tapi yang kita perlu tahu ialah makin banyak hal ini terjadi. Frekuensinya makin banyak dan makin sering. Ayat yang 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Interesting, di dalam The Passion Translation dikatakan demikian. This is how the first contractions and birth pains of new age will begin. Jadi ternyata katakan contraction. Bishop Bud Pierce, Bapak rohani saya, dia bicara waktu bulan Maret, dia mendapat firman, Tuhan bicara kepada dia, akan ada kontraksi. Ada kontraksi, tahu kontraksi, saudara? Kontraksi itu ibu-ibu yang ada yang sudah melahirkan anak, itu tahu bahwa akan ada kontraksi. Aduh sakit bersalin, ya, sakit mau melahirkan, tapi habis itu hilang. Habis itu datang lagi, hilang. Saudara, saya tahu begitu kenapa? Karena istri saya melahirkan 2 putri, saudara, dan saya hadir di sana. Dari sebelum melahirkan, saya ikut namanya lemas kelas. Gimana caranya bernapas? Saya ikut di sana, bahkan waktu bukan hanya ikut kelasnya, saya juga ikut napas, saudara. Karena supaya nanti kalau istri saya melahirkan, saya bisa ingat. Jadi diajarin napas. Anda napas perlu diajarin nggak? Tanpa sadar Anda napas, tapi pada saat krisis belum tentu bisa napas. Pada saat sakit belum tentu bisa napas. Diajarinya ya betul. Ada yang ikut napas sama-sama saya. Pada saat melahirkan, pada saat sakit-sakitnya itu diajarkan juga. Ini kalau udah mulai dekat mau melahirkan ya. Itu napasnya bukan begitu lagi, tapi begini, saudara. Kadang-kadang saya pegang tangan Joyce, breathe. I'm breathing. Saudara, sampai anak kami yang pertama itu labornya 24 jam, saudara. Lama sekali. Saya aja di sebelahnya rasanya udah lemes, saudara. Tapi begitu anak lahir, begitu Sharon lahir, anak yang kedua, begitu Lauren lahir, kita senang. Bahkan istri saya juga senang, istilahnya lupa sakit bersalinnya. Ini yang saya mau beritahu, ini motivasinya Tuhan. Tuhan memberikan ini akan ada contraction terjadi, saudara. Kalau dengar news, ini bukan fake news, saudara tahu bahwa pernyataan-pernyataan dari IMF, dari BBC, BBC di dalam berita mereka bicara mengenai contraction. Sekali lagi di IMF, di BBC dan di Reuters. Itu mengenai contraction yang terjadi di Amerika. Bishop sudah dapat itu dari bulan Maret, saudara. Jadi kita perlu bersiap-siap apa enggak nih? Jadi kalau saudara saat ini mengalami hal yang enggak enak, kita semua mengalami hal yang enggak enak, saudara. Ada perubahan, ya kita mengalami hal yang enggak enak, tapi berjaga-jaga. Sekarang kita bisa napas setelah berapa? 4 bulan kita enggak ada kebaktian ketemu di sini, saudara. Sekarang kita reopen ini kebaktian yang keberapa ini, ke-7. Saudara, tahu diumumin lagi enggak boleh ketemu lagi. Saudara, ini coba saudara perhatikan, ada tantangan demi tantangan, saudara. Lanjut boleh, saudara? Nah ini belum kelar nih, Tuhan Yesus bicara demikian pada waktu itu. Kamu akan diserahkan supaya disiksa. Rasanya saya gak mau baca ayat ini.
Ada saudara yang Alkitabnya di highlight ayat-ayat ini? Atau dihapus? Di highlightnya pakai marker hitam. Nggak mau baca. Dan kamu akan dibunuh dan dibenci oleh semua bangsa. Kenapa? Oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Dan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, saya baca dalam The Passion Translation demikian. There will be such an increase of sin and lawlessness that those whose heart once burned with passion for God and others will grow cold. Tadinya berapi-api, tadinya semangat, melayani semangat, tiba-tiba enggak ada, gue mau quit. Kadang-kadang udah ngapain berdoa. Jadi orang Kristen yang lazy. Ini adalah saatnya bukan untuk bermalas-malas. Kita dapat motivasi dari Tuhan untuk ayo. Ini saatnya udah dekat, saudara. Sudah dekat, saudara. Makin dekat lagi, saudara. Kadang-kadang kita nggak tahu, karena saya ingat siapa yang pernah mendengar ilustrasi ini. Katak yang ditaruh di panci, dan pancinya itu ada airnya, yang airnya itu room temperature. Ditaruh di atas kompor. Menurut ilustrasi itu, saudara, itu katak waktu ditaruh di sana, dia ada airnya. Dia oke aja. Lalu kompornya dipanasin, oke, makin lama makin anget, oke aja. Mungkin dia pikir jacuzzi, oke enak ya. Terus dipanasin lagi, waktu dipanasin lagi, lama-lama begitu sampai panas dia nggak bisa lompat keluar, mati dia di situ. Orang kasihnya nggak dingin itu mendadak. Tapi karena tersinggung sini, nggak beresin, kemarahan di sini, salah paham, nggak mau ngampunin, gampang tersinggung, gosip, ditegur nggak bisa, dikasih tahu nggak mau, sedikit. Yang penting gue masih ke gereja. Yang penting gue masih lihat di YouTube. Tuhan bicara kepada kita supaya kita mendengar firman Tuhan semakin menjadi seperti Kristus. Supaya kita siap. Supaya kita siap, saudara. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Berarti ada orang yang gak tahan sampai akhir. Berarti ada orang yang nggak tahan sampai the finish line. Ayat yang ke-14 ini luar biasa sekali. Sekali lagi ini motivasi yang Tuhan berikan. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi berapa bangsa? 10 bangsa? 100 bangsa? Come on now. 150 bangsa? Oh no, kepada semua bangsa. Katakan semua bangsa. Dengan keras katakan semua bangsa. Injil Kerajaan ini, Injil itu adalah good news. Apa itu, saudara? Berita keselamatan, berita pengampunan dosa, berita Anda bisa disucikan, berita Anda bisa masuk surga, dan Anda bisa mengalami kedamaian di dunia yang penuh dengan tantangan. Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, bukan sekedar semua bangsa, saudara, tapi bahkan segala suku bangsa di seluruh muka bumi ini. Bahkan suku-suku yang terpencil sekalipun akan mendengar Injil Kerajaan Tuhan. The Passion Translation luar biasa sekali, saudara. Dikatakan demikian, yet through it all, this joyful assurance of the realm of heaven's kingdom will be proclaimed all over the world, providing every nation with a demonstration of the reality of God. And after this, the end of this age will arrive.
Coba kita lihat beberapa ayat, kita tilik ya. Waktu murid-murid Tuhan Yesus sendirian bersama-sama dengan Yesus, mereka bertanya, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Mereka bertanya, ini pertanyaan murid-murid Tuhan Yesus. Kapan? Apakah ini pertanyaan Anda juga? Siapa yang mau tahu kapan? Saya mau tahu. Saya sudah dikasih tahu. Saya bukan cuma dengar-dengeran. Dengar-dengar begitu ya, sekarang nggak dengar-dengar lagi. Sekarang saya dikasih tahu. Dulu waktu mau masuk di SMA, dengar-dengar begitu, tapi sudah masuk, dikasih tahu. Waktu dengar-dengar nggak mau siap, dikasih tahu nggak siap, dapat hak. Anda mau tahu? Kenapa Anda mau tahu? Kenapa Anda mau tahu? Di dalam sejarah dunia ada orang-orang banyak yang bertanya, kapan ya? Karena ada orang yang berpikir, waduh waktu perang dunia pertama ini nih, kiamat. Nggak terjadi kiamat. Perang dunia kedua terjadi, ini kiamat nih, perang dunia kedua. Atau ada orang yang berpikir waktu zamannya Holocaust, itu zamannya, oh udah kiamat nih. Enggak. Atau Y2K, waktu kita mau masuk tahun 2000. Ini akhir zaman nih. Saudara, kalau Anda baca di buku Kisah Rasul, waktu mereka mengalami penganiayaan, mereka berpikir juga begitu. Udah mau datang lagi nih. Anda setuju atau enggak setuju, tapi saya sebagai gembala Anda, saya mau supaya kuncinya itu Anda semua siap-siap. Dan kalau Anda mau tahu kapan, saya kasih tahu lebih jelas lagi. Ya. Di dalam buku Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama dituliskan demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi dari zaman dulu itu Tuhan bicara, Tuhan kirim nabi. Ayat yang kedua dituliskan di sini, maka pada apa saudara? Katakan sama-sama, zaman akhir. Katakan zaman akhir. Pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia Allah menjadikan alam semesta. Dia mengutus Yesus. Jadi akhir zaman itu mulai dari 2000 tahun yang lalu lebih, saudara. Di zaman yang akhir, karena orang nggak dengar dikirim nabi, nggak dengar. Ada yang dengar, ada yang bertobat. Puji Tuhan. Tapi ada yang nggak dengar. Zaman akhir, Allah Bapa mengutus putranya sendiri. Jadi kalau sekitar 2000 tahun yang lalu itu adalah akhir zaman, kita ini udah 2000 tahun lebih kemudian, bisa nggak saya kira-kira simpulkan ini adalah akhir dari akhir zaman. Zaman kita hidup sekarang ini. Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan. Apa yang terjadi saat ini di Amerika? Apa yang terjadi saat ini dengan menjelang election? Saya mau tanya kepada saudara. Mungkinkah dunia enggak membenci Presiden Trump, tapi dunia membenci nilai-nilai yang Presiden Trump lakukan? Mungkin enggak? Di administrasi yang sebelumnya, berapa banyak saudara yang ingat? Belum 10 tahun. Administration yang sebelumnya, saudara. Ya sampai sekarang kalau dihitung dari awal-awalnya udah 11 tahun lebih lah. Itu omong Merry Christmas aja nggak boleh. Happy Holiday. Happy Holiday. Merry Christmas.
Nggak boleh ngomong Merry Christmas. Di pemerintahan yang sebelumnya, Presiden Obama legalize same-sex marriage. Orang-orang mau mendefinisikan, mendefinisikan, redefine pernikahan. Pernikahan itu sudah di-establish oleh Tuhan antara seorang pria dengan seorang wanita. Di pemerintahan sebelumnya, mereka percaya pro-choice. Kelihatannya nggak gitu serius. Kata lainnya itu aborsi. Mereka mendukung aborsi. Halo? Sedangkan sekarang ini Presiden Trump adalah presiden yang pertama yang menghadiri pro-life march. Dan dia berbicara di situ di March for Life Rally. Tahun 62 Presiden Kennedy setuju dengan Supreme Court yang mencabut doa dari sekolah-sekolah. Presiden Trump taruh doa kembali ke sekolah. Presiden Trump melakukan banyak hal lain yang mendukung nilai-nilai Alkitab. Pertanyaan, mungkinkah dunia itu nggak membenci dia, tapi dia membenci orang percaya kepada Kristus? Saya masih ingat waktu tahun lalu, waktu kita ada Lights on Miracle Hill, siapa yang hadir di dalam grand opening kita? Bulan Desember, grand opening. Di situ ada pejabat-pejabat pemerintah, ada mayor dari Walnut, mayor dari West Covina, ada council members dari kedua kota, ada perwakilan dari LA City Council, ada assemblywoman, ada congressman datang di sini. Waktu saya bicara, Mas Saudara masih ingat yang hadir? Waktu itu saya bacakan di dalam buku Yesaya, di situ dikatakan namanya akan disebut penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, dan pemerintahan ada di atas bahunya. Waktu saya katakan pemerintahan ada di atas bahunya itu bicara mengenai siapa? Yesus, 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 Yesus. Lalu saya katakan demikian, Tuhan itu bukan Demokrat. Tuhan juga bukan Republikan. Tuhan bukan orang Amerika. Tuhan bukan orang Indonesia. Tuhan bukan orang Chinese. Tuhan adalah Tuhan. Jadi yang saya bicarakan kepada saudara ini, Anda kalau sudah US citizen, lakukan bagian Anda. Paling tidak untuk vote. Kalau Anda berpikir, saya enggak citizen, pastor saudara. Kalau Anda tinggal di Amerika ini, makanya paling enggak kita berdoa. Tuhan ajarkan kita itu untuk berdoa. Jangan salah ngerti, saudara. Masih ingat? Waktu Obama menjadi presiden, kita doakan beliau apa enggak? Kita doakan juga. Karena Alkitab mengatakan untuk kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Yeremia mengatakan, berdoalah untuk kesejahteraan kotamu, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kita perlu berdoa. Kita perlu berdoa. Kenapa saudara? Karena kalau enggak bisa disesatkan. Bisa disesatkan saudara, orang yang bisa disesatkan itu karena kurang pengetahuan. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Pengetahuan akan firman Tuhan. Karena mereka sudah menolak pengetahuan. Jadi ada orang yang waktu diberitakan itu menolak. Orang yang demikian itu gampang disesatkan. Karena apa? Karena tidak ada pengetahuan. Atau ada orang-orang yang disesatkan karena cuek, ignorance, acuh. Wah udahlah kita apa sih, kita nggak. Saudara jangan, sebagai umat Tuhan, stop. Jangan ngomong begitu.
Tuhan bicara apa sama kita, kita doakan. Kita doakan. Amin saudara. Dan doakan dengan hati yang benar, bukan doakan dengan mengutuki. Bukan saudara. Kita perlu berdoa, doakan. Karena semua orang perlu mendengar Injil Kerajaan Tuhan. Kalau saudara sudah disesatkan waktu kebenaran itu disampaikan, Anda nggak bisa dengar, apalagi percaya. Anda nggak bisa mendengar lagi karena Anda sudah disesatkan, karena Anda bingung. Kenapa Anda bingung? Karena Anda mendengar banyak pendapat si A, pendapat si B, pendapat si A, pendapat si B. Anda dengar pendapat, Anda baca di news, Anda dapat WhatsApp, Anda dapat YouTube, saudara. Anda dengar pendapat atau opinion banyak orang dari berbagai macam pihak, saudara, dari berbagai macam negara, sehingga Anda bingung, dan karena Anda bingung, Anda tidak ada conviction. Anda adanya pendapat, opinion, tapi nggak ada conviction. Anda nggak ada, apa itu conviction? Anda nggak ada keyakinan, Anda nggak ada kepercayaan, Anda nggak ada pendirian. Apa bedanya pendapat dengan pendirian? Pendapat itu bisa berubah. Pendapat orang bisa merubah pendapat orang lain juga. Tapi kalau pendirian, Anda punya pendirian, Anda dengar pendapat orang, Anda bisa dengar, tapi Anda punya pendirian. Saya punya conviction bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu adalah conviction saya. Saya punya pendirian bahwa Injil Kerajaan Surga ini bisa mengampuni, membebaskan, memberkati, melindungi, semuanya itu saudara. Itu sebabnya kita perlu siap-siap saudara. Kita nggak boleh digoncang, digoyang dengan pendapat orang lain, tapi kita perlu kembali sehingga kita punya keyakinan bersandar kepada firman Tuhan. Pada saat-saat yang sukar kita membangun di atas dasar batu karang, bukan di atas pasir. Kita mendengar firman dan kita melakukannya. Be prepared. Ayo saudara, siap. Kembali saudara, doa lagi, firman lagi, nyembah Tuhan lagi. Tuhan sedang persiapkan Anda untuk satu motivasi. Karena apa? Tuhan memberikan motivasi karena ada sesuatu yang besar yang Tuhan sudah sediakan buat saudara. Saudara pernah dengar cerita Nabi Elia waktu dia menantang orang-orang pengikut Nabi Baal dan dewa-dewa lainnya lagi, Astera dan Nabi Baal. Ingat itu saudara ceritanya? Saya bacakan 2 ayat aja saudara. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikuti dia. Tapi rakyat tidak menjawabnya sepatah kata pun. Dalam Amplified Classic Translation dikatakan, Elijah came near to all the people and said, how long will you halt and hesitate between two opinions? Tahu saudara, timpang dalam bahasa Ibraninya itu posoh. Itu artinya apa? Ragu-ragu. Artinya apa? Lompat. Timpang itu artinya apa saudara? Berdansa. Artinya apa? Menari. Berapa lama lagi kamu timpang dan bercabang hati? Dengar pendapat ini Anda ikut. Anda ketemu sama orang-orang yang begitu, Anda lompat aja, pendapatnya berubah. Lompat. Dengar pendapat lain lagi, lompat lagi. Timpang. Berdansa. Nggak ada conviction, nggak ada pendirian. Pendirian kita harus berdasarkan firman Tuhan dan nilai-nilai Alkitab. Dan yang saya lihat di sini,
Waktu Elia bertanya, rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Tidak jawab sepatah kata pun. Sekarang saya tanya kepada Anda yang di rumah. Kalau Tuhan tanya kepada kita saat ini, bisa jawab enggak? Atau diam aja? Nantilah kalau yang gitu tuh bahaya tuh. Kalau kita enggak ngomongin kebenaran firman Tuhan, pasti kita bisa diolok-olok, dicemooh, bisa digebukin. Udah deh ngikut aja. Mau jadi orang Kristen yang lompat sana, lompat sini? Bersiaplah. Ayo siap. Ayo siap. Di mana posisi Anda sebagai pengikut Kristus? Kamu akan mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang. Oh, Jesus. Kalau orang lain lakukan, bukan berarti kita perlu lakukan. Kalau orang lain ngomong bertentangan dengan firman Tuhan, just because everybody is doing it doesn't mean you have to. Berapa banyak Anda yang masih ragu-ragu? Saudara, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan, Tuhan lagi murnikan, Tuhan lagi bereskan. Kita perlu bersiap. Apa yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, bersiap tuh banyak yang perlu disiapkan. Rohani, jasmani, keluarga perlu disiapkan, relationship perlu disiapkan. Ada relationship yang enggak kudus enggak? Apakah Anda masih suka ngelihat situs-situs yang porno? Ada omongan yang suka gosip enggak? Pastor kan itu kan cuma bercanda. Oke, bercanda sedikit, bohong sedikit, lihat situs ini sedikit, lihat situs itu sedikit, seperti katak yang ditaruh di panci dan dia taruh di atas kompor. Oh ya gak apa-apa lah, tipu sini, sedikit lah bohong sini gak apa-apa. Cuma sedikit kok pastor. Pada saatnya tiba Anda mau lompat gak bisa. Dead. Tuhan kasih kita persiapan. Umat Tuhan supaya siap. Menghadapi masa yang sukar. Saudara, be prepared. Saya gak akan bacakan ayat-ayat yang tadi saya sudah bacakan, saudara. Ada banyak hal lagi. Tapi be prepared, saudara. Sama-sama kita. Kita perlu sama-sama. Salah satu yang kita perlu lakukan, kita perlu bersama-sama. Perhatikan, saudara. Yang dibenci itu sebetulnya adalah pengikut Kristus. Come on. Yes. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Saudara, in closing saya mau bacakan ayat ini yang sudah saya bacakan waktu kita Shalom Assembly, yaitu dari buku Yoel. Saya nggak akan bacakan semuanya, tapi kalimat yang saya tulis tebal dan garis bawahi, coba Anda perhatikan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Kalau tadinya cuma dengar-dengar, nggak siap. Kalau sekarang sudah dikasih tahu, Anda perlu siap. Supaya Anda nggak fail.
Tantangannya sukar loh saudara. Menurut saya nggak ada yang bisa tahan. Kecuali kalau Roh Kudus menyertai Anda. Saya nggak bisa tahan saudara. Nggak ada yang bisa tahan. Ini bukan nakut-nakutin, tapi justru Tuhan bilang, aku tidak tinggalkan kamu sendirian. Di dalam dunia ini kamu akan mengalami banyak penganiayaan, tetapi jangan takut. Aku sudah mengalahkan dunia. Oh, waduh Tuhan, aku nggak sanggup, aku nggak kuat. Kasih karunia Tuhan cukup buat kita. Wah Tuhan, aku nggak mampu. Dia akan memberikan kasih karunia untuk memampukan kita. Oh Tuhan, aku sendirian, aku rasa sendirian, nggak ada orang yang bisa ngerti aku. Roh Kudus bisa ngerti saya, bisa ngerti Anda. Jadi kalau ada hal-hal yang nggak enak terjadi di kemudian hari, Tuhan sudah kasih tahu kita. Bukan lagi dengar-dengar, Tuhan sudah kasih tahu kita. I told you. Perhatikan saudara. Menurut saya Tuhan nggak akan ngomong dengan nada yang demikian. I told you. See, I told you. No, menurut saya itu Tuhan nadanya kira-kira gini. I told you. Saya udah kasih tahu kamu jauh-jauh hari sebelumnya. Because I love you. Kalau orang lain kan biasanya orang yang udah dikasih tahu nggak denger ngomongnya I told you. Bahkan suami istri suka pakai kamus itu. I told you. Tuhan bilang I told you. Because I love you. And I want you to be prepared. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia apa saudara? Baca di situ. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ayo balik. Come on. Come on. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, bahasa Inggrisnya itu solemn assembly. Kumpulkanlah bangsa-bangsa, kumpulkanlah bangsa ini dan kuduskanlah jemaah orang-orang tua, dan kumpulkan anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusui. Jadi saudara, yang kita lakukan ini bukan hanya untuk orang dewasa, tapi orang dewasa sampai ke anak-anak. Mau nggak saudara punya anak-anak yang tajam dengar suara Tuhan? Sudah ada beberapa anak-anak kita di sini yang tajam dengar dan mengalami hadirat Tuhan. Anak-anak yang waktu menyembah Tuhan bisa nangis. Anaknya Lili begitu. And some others. Kita mesti bisa dengar supaya kita siap. Anak-anak itu gampang dikasih taunya. Jesus. Lagi Joel 2 ayat berapa ini? Ia belas kasihan kepada umatnya. Jadi waktu kita berdoa, dia menunjukkan belas kasihan kepada umatnya. Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, dikatakan lagi, binatang-binatang di padang, jangan takut, jangan takut. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Mari kita bangkit berdiri. Ayat berikutnya, aku akan memulihkan kepadamu. Aku akan memulihkan. Aku akan memulihkan yang sudah dimakan belalang pelompat, belalang pelahap,
belalang pengerit. Anda yang mengalami tantangan di bulan-bulan yang lalu, tahun yang lalu, Anda mengalami loss of something or someone. Tuhan berkata, aku akan pulihkan. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, I will restore, I will make up. Aku akan kembalikan. Is this good news to you? Apakah ini memberikan motivasi kepada Anda? Ini di pasal yang sama dari buku Yoel. Waktu kita berdoa, dia penuh kasih dan panjang sabar. Ini yang saya suarakan kepada jemaat Tuhan City Blessing. Dari Walnut, San Bernardino, San Diego, mari sama-sama. Dan sebetulnya untuk semua jajaran City Blessing di seluruh Amerika, North America, Indonesia. Terima kasih Tuhan. Let your glory fall. Doakan sama-sama saya. Tuhan Yesus, aku terima firman-Mu. Jadikan aku umat yang siap dan mempunyai pendirian berdasarkan firman Tuhan. Anda yang tahu Anda ada hal yang perlu dibereskan dengan Tuhan, datangi hadirat Tuhan, berdoa minta ampun sama Tuhan, minta dikuduskan. Kalau ada relationship yang gak beres-bereskan, supaya Anda siap. Iblis gak punya tempat untuk menyerang Anda. Di hati Anda siap. Ingat Tuhan Yesus berkata, di dalam dunia ini kamu akan mengalami penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Bless your people. Berkati setiap pribadi, setiap keluarga, setiap anak-anak, setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap Anda semua diberkati oleh kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Secara rohani, secara jasmani, secara keuangan, secara relationship, secara emosional, semuanya diberkati, penuh damai dan sukacita ilahi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. God bless you, God bless you.